22 Juni 2027. Kita bagaimana nanti? Apa yang tertulis sekarang dan apa yang nanti kita lihat pada tanggal 22 Juni 2027. Kenapa 500 meter jaring yang kita benarkan? 500 meter adalah menunjukkan 500 tahun kota Jakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Di tengah hiruk pikuknya politik terkini, panasnya suhu politik antara PDIP versus mantan Presiden Jokowi yang kabarnya akan saling bongkar aib satu sama lain gitu ya. Hasto, Sekjen PDIP akan di KPK-kan, kemudian dari pihak Hasto itu akan membongkar video-video, dokumen-dokumen tentang sepak terjang Jokowi. Itu terus bergulir di media sahabat Henrys ya. Dan di tengah hiruk pikuk tersebut ya, tiba-tiba ini ada putusan yang sangat mengejutkan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang resmi menghapus presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden yang tadinya 20% ya kan, sekarang itu dihapus. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable secara nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga terdapat alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rejim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold, berapapun besarnya atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Atau gagal standing. Nah, karena ada pasal 90, kami menyampaikan bahwa kami harusnya sebagai subjek demokrasi. Kemudian yang kedua adalah terkait bahwa kami membawakan fakta pada Pilpres 2024 terjadi namanya distorsi representasi. Kemudian kami membawakan bahwa bukti-bukti yang kami kumpulkan pada pemilu Pilpres 2019 sampai 2024 terjadi yang namanya pelanggaran moralitas, pelanggaran rasionalitas, dan pelanggaran yang intolerable. Sebenarnya sejauh yang kami pahami, sebenarnya agak sama. So, semua orang, semua partai itu bisa mencalonkan presidennya masing-masing tanpa ambang batas tersebut. Nah, ini tentu mengguncang publik ya. Apakah aturan ini dihapus karena dominasi politik Jokowi sudah mulai redup, ditambah dengan hiruk pikuk? Kalau saya melihat sih ini salah satu ini ya, mulai tampak dominasi politik Jokowi itu mulai sedikit ini. Kemudian ada terobosan-terobosan, MK mulai menerima
uji materi, mulai menerima usulan-usulan dari masyarakat banyak, khususnya presidensial threshold. Nah, tentu ini peluang terbuka untuk Anies Baswedan bisa mencalonkan diri nanti di tahun 2029 jadi calon presiden dengan ormas atau partainya sendiri. Karena ini ada kejutan nih, tidak akan lama lagi Anies Baswedan akan melaunching ormas yang akan dibentuk ya awal tahun 2025 ini, kabarnya begitu. Dan tentu ormas ini nanti akan bermetamorfosa menjadi sebuah partai. Dan tentu dengan partai yang dibentuk, dengan putusan MK ini, Anies Baswedan punya kans besar untuk bisa mencalonkan diri kontestasi politik di tahun 2029 dengan partai sendiri, mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, apakah ini jalan Tuhan untuk Bapak Anies Baswedan yang punya peluang di tahun 2029 bisa memimpin Republik Indonesia ini? Tentu kalau saya perhatikan dengan adanya putusan MK ini, perhatikan senyum Pak Anies Baswedan ketika di Balai Kota DKI waktu itu bersama Pak Ahok yang kabarnya akan digadang-gadang ada kejutan mereka berdua ya, yang tadinya kan bersaing di 2017 di Pilgub DKI, kemudian sekarang tampak mesra. Banyak orang yang beranggapan kalau mereka akan diduetkan tahun 2029. Kalau saya sih tentu berbeda ya. Kalau saya, kalau Pak Anies punya partai atau ormas yang akan jadi partai, tentu Pak Anies punya kans untuk bisa mencalonkan diri. Entah itu nanti Pak Anies akan mencari wakilnya, tentu dengan para kandidat-kandidat lain. Apakah itu Ahok atau ada wakil-wakil yang nanti, kalau saya lebih setuju, kalau saya pribadi ya, lebih setuju kalau nanti seumpamanya Pak Tom Lembong itu bisa bebas ya, tidak menjadi tersangka ya, bisa dibebaskan karena belum ada bukti-bukti ya. Maka kalau saya lebih setuju yang tepat duet dengan Pak Anies Baswedan di 2029 adalah Pak Tom Lembong. Kalau saya pribadi ya, kalau nanti Pak Tom Lembong bisa bebas ya. Bapak Anies Baswedan mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung untuk mengunjungi rekan seperjuangannya, Thomas Trikasih Lembong, di tahanan. Anies Baswedan tiba di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia disambut tim pengacara Tom Lembong. Selanjutnya, Anies dan tim pengacara melakukan registrasi untuk bisa bertemu Pak Tom Lembong. Dalam kunjungan ini, Anies membawa buku untuk Pak Tom Lembong. Setelah sekitar 1,5 jam berbincang dengan Tom Lembong, Anies pun keluar dari Rutan Salemba. Terkait dugaan adanya kriminalisasi terhadap Tom Lembong, Anies tetap berprinsip untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Meski demikian, seperti yang disampaikan 8 fraksi di Komisi 3 DPR, ia juga menilai kasus yang kini dialami Tom Lembong penuh dengan kejanggalan. Tentu selain Pak Tom Lembong, ada kader-kader lain ya. Maka kalau saya perhatikan nanti ya, jikalau Pak Anies bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden di 2029 dengan partai yang dibuat sendiri, yang lepas dari sandra politik gitu ya, maka partai-partai lain itu akan banyak bergabung dengan partai Pak Anies Baswedan. Contohnya Nasdem, PKB, bahkan PKS itu akan kembali bergabung dengan Pak Anies Baswedan ya, tentu untuk memperbaiki citra negatif yang turunnya citra PKS di tengah-tengah masyarakat. Maka PKS berpeluang kembali bergabung dengan Pak Anies Baswedan ya. Lalu partai-partai yang lain seperti Perindo, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Buruh ya, itu tampaknya akan lebih memilih bergabung dengan partai baru Pak Anies Baswedan nanti ketimbang dengan partai-partai besar yang tampaknya tersandra
politik gitu ya. Nah, ya, dan maka kemungkinan besar kekuatan politik Pak Anies Baswedan dengan partai baru plus koalisi-koalisi partai lainnya itu akan punya daya tarik yang sangat-sangat luar biasa di tahun 2029. Tentu ini akan membuat panik ya. Apakah itu nanti Jokowi dan juga Prabowo di tahun 2029, dan saya perhatikan Pak Prabowo ini akan tetap bersama Jokowi tampaknya gitu ya. Kecuali kalau nanti di tengah jalan mungkin ada seperti yang terbaru nih kan, Jokowi dinobatkan masuk nominasi di OCRBC gitu, apa itu namanya ya, yang crime gitu plus korup gitu ya di dunia. Nah, kalau itu nanti terus diangkat, belum lagi dengan PDIP, tentu langkah politik Jokowi ke depan akan sedikit berat gitu ya untuk mungkin mengusung Gibran di tahun 2029. Maka saya perhatikan nanti partai-partai lain itu juga akan mulai beralih haluan. Tampaknya akan lebih ke partai baru yang akan diusung oleh Anies Baswedan nanti. Ya, karena punya daya tarik. Masyarakat pastinya akan terus mengikuti. Sekarang perhatikan saja, walaupun Pak Anies Baswedan gagal di Pilgub, gagal di Pilpres, tapi nama Pak Anies Baswedan itu makin meroket ya. Masyarakat minatnya sangat tinggi sekali untuk mengikuti apapun aktivitas Pak Anies Baswedan. Apalagi sekarang Pak Anies Baswedan terus bergerilya kampus to kampus gitu ya, ke masyarakat gitu ya. Tentu peluang Pak Anies Baswedan untuk terus bertemu konstituennya, pemilihnya itu semakin terbuka lebar. Jadi 4 tahun lebih lah Pak Anies Baswedan punya agenda-agenda besar ya melalui ormas atau partai yang akan dibentuk, sehingga untuk mencuri perhatian masyarakat, mencuri hati masyarakat untuk lebih solid mendukung beliau untuk menjadi presiden di tahun 2029. Benar nggak Sobat Hendris? Ya, yang sekarang misalnya dikatakan anak Abah itu sudah solid gitu ya. Bagaimana kemarin anak Abah begitu solidnya mendukung Pram Rano, ya kan? Maka solidnya anak Abah itu nanti, dan saya juga perhatikan ini, selain anak Abah, banyak para pemilih-pemilih terus bergerilya secara senyap. Saya perhatikan ya, para pendukung-pendukung dari daerah itu mulai bekerja ya untuk terus menyolidkan organisasi ya secara struktural gitu ya, menguatkan suara pilihan dan menjangkau banyak para pemilih di daerah-daerah. Maka peluang besarnya Pak Anies Baswedan untuk terus maju di Pilpres 2029 kansnya itu sangat tinggi. Dan sementara perhatikan lawan politik Pak Anies Baswedan yang sekarang tampaknya semakin ramai, semakin panas gitu ya. Itu momen yang tepat Pak Anies Baswedan terus melaju gitu ya, melangkah, menyiapkan strategi tepat untuk mendapatkan pemilih. Sementara ini kan masyarakat mulai menurun kepercayaan terhadap politiknya Jokowi mungkin, dan juga ini Prabowo, walaupun kemarin sempat kita sangat senang, masyarakat sebagian senang dengan tarif PLN gitu ya, yang disubsidi. Nah, di tengah PPN kemarin yang mau dinaikkan tiba-tiba dibatalkan ya, itu ada masyarakat merasa senang kemarin ya dengan tarif PLN kemarin ya, subsidi. Nah, cuman ini ada lagi mulai kembali isu blunder dari Pak Prabowo mengenai kebun kelapa sawit gitu ya. Katanya ada ratusan hektar gitu ya yang akan olah lagi lahannya itu ya, 2 kali lipat di Pulau Jawa. Entah benar atau tidak, nanti kalian bisa cek informasinya, untuk lumbung pangan, semacam food estate. Padahal kan food estate sebelumnya aja itu
Pak Anies mengatakan itu gagal, juga di Merauke. Lalu bagaimana? Nah, itu jadi tentu ini penilaian awalnya positif masyarakat ke Prabowo, kok mulai ada muncul blunder yang di forest kelapa sawit itu ya. Dan saya juga hidup di Pulau Sumatera, itu kami penghasil kelapa sawit. Kita ketahui bersama memang sawit itu butuh air yang banyak. Sawah aja itu bisa kering. Dan dia memang bukan untuk menyimpan air, bukan kayak hutan. Jadi beda. Ya, kalau menurut saya secara logika saja itu sudah berbeda. Nah, saya juga bukan ahli tanaman, tapi sawit itu berbeda dengan tanaman hutan. Hutan itu nanti bisa untuk oksigen dan juga penyerapan air, sedangkan sawit justru dia nyedot air. Ya, itu menurut saya. Jadi akan berbeda Pak Prabowo. Nah, di sini Pak Prabowo tampak blunder. Jadi mulai pelan-pelan terbagi dua ini. Percayaan politiknya Pak Prabowo dan apalagi Pak Jokowi itu sudah semakin menurun. Ditambah lagi kemarin hasil penelitian itu ya, nominasi itu ya, maka berangsur akan terus tenggelam dominasi politik Jokowi. Nah, apalagi dengan Gibran yang sekarang terus membangunkan dengan apa yang dilakukan itu loh. Nah, ini momen yang tepat untuk Pak Anies Baswedan memanfaatkan momen ini untuk mencuri hati rakyat dengan melaunching ormas baru atau partai baru, dan ini ada peluang terbuka lebar nih ya, MK menghapus ambang batas presidential threshold gitu ya. So peluang Pak Anies Baswedan terbuka lebar di tahun 2029. Nah, bagaimana untuk kalian sahabat Henrys? Kita tunggu bagaimana sepak terjang Pak Anies Baswedan di kancah perpolitikan nasional. Apa yang akan dilakukan, kejutan-kejutan yang seperti yang dikatakan di Balai Kota kemarin. Kita akan tunggu sahabat Henrys ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat Henrys. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.